Kisah teror imam yang tidak diundang. Malam itu, angin bertiup pelan melewati sela jendela kayu yang sudah mulai lapuk. Lantai musala retak di sana-sini. Aroma karpet tua dan debu memenuhi udara. Hanya satu lampu neon kecil yang menggantung di langit-langit. Kedip-kedip, seperti tak rela menyala penuh. Di sudut ruangan, seorang gadis muda bersimpuh di atas sajadah, membetulkan mukenanya yang agak longgar. Namanya Ayu. Dia baru saja memulai khalwat masa menyendiri yang dilakukan santri akhir untuk memperdalam ibadah, menjernihkan pikiran, dan mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Di pesantren Al-Kautsar tempat Ayu menuntut ilmu, tradisi ini dianggap sakral, namun tidak semua santri mengikutinya. Hanya yang dianggap mampu secara mental dan spiritual. Ayu termasuk yang berani. Hari pertama berjalan biasa. Ia bangun malam sekitar jam 2:30 untuk tahajud, seperti yang diwajibkan. Musala yang ia pakai bukan musala utama. Musala itu terletak di belakang asrama lama. Kecil, sepi, dan sudah lama tak digunakan. Menurut Bunyai, tempat itu akan memberi suasana khusyuk karena jauh dari keramaian. Namun, sejak pertama kali membuka pintu musala itu, Ayu sudah merasa ada yang aneh. Bukan karena gelap atau bentuk bangunannya yang tua, melainkan suasana di dalamnya yang terlalu sunyi. Tidak seperti sunyi biasa, ini sunyi yang membuat telinga berdengung, seakan semua suara dunia mendadak hilang. Bahkan suara gesekan kain mukena pun terdengar terlalu keras. Malam pertama, Ayu mengabaikannya. Ia niatkan ibadah, sholat 2 rakaat, lanjut 4 rakaat tahajud. Setelah salam, ia merapikan sajadah dan kembali ke kamar. Namun, di malam kedua, semuanya mulai berubah. Jam menunjukkan jam 2:37. Ayu berjalan dengan senter kecil di tangan, menembus lorong belakang, menuju musala tua. Daun-daun bambu bergoyang perlahan, menimbulkan bayangan yang aneh di dinding bata. Saat ia membuka pintu musala, suara kritet dari engsel pintu mengiringinya. Masuk. Ia duduk sejenak, membaca niat, dan dizikir ringan, lalu berdiri. Saat ia mengangkat tangan bertakbir, tiba-tiba terdengar suara lirih di belakangnya. Allahu Akbar. Ayu langsung berhenti. Ia tak yakin apakah itu gema suaranya sendiri, tapi suaranya tidak seperti itu. Suara tadi lebih rendah, serak, seperti suara perempuan tua. Ayu menoleh. Kosong, ruangan hanya diterangi lampu redup dan sedikit cahaya dari luar. Ia menggeleng pelan dan kembali sholat. Kali ini, ia memusatkan diri. Semua pikiran buruk ia singkirkan. Namun saat ia rukuk, suara itu terdengar lagi lirih. Namun jelas, ikut membacakan Subhana Rabbiyal Azim. Rambut di tengkuk Ayu berdiri. Ia selesaikan rakaat dengan cepat. Salam ke kanan, lalu ke kiri. Hatinya bergetar. Ia menoleh pelan ke belakang. Sajadah yang tadinya kosong, kini bergizer. Ujungnya terlipat sedikit, seperti baru saja dipijak seseorang. Ayu menelan ludah. Ia tak ingin menuduh macam-macam. Mungkin tadi ia menginjak ujung sajadah itu saat bergerak. Mungkin hanya efek kain yang terlipat karena angin. Tapi jendela musala tertutup semua. Ia melipat mukena dengan cepat, mengambil sajadah, dan keluar dari musala tanpa membaca di zikir panjang seperti biasa. Angin luar terasa hangat dibanding dinginnya suasana di dalam. Esok harinya, Ayu mencoba bersikap biasa. Ia bantu bersih-bersih dapur bersama santri lainnya dan sesekali mencatat hafalan. Tapi rasa aneh semalam masih menempel di pikirannya. Ayah ingin bertanya pada Bunyai, tapi malu. Baru 2 malam khalwat, masa sudah takut? Saat malam tiba, Ayu kembali ke musala. Kali ini lebih siap. Ia membawa air wudhu dalam botol kecil, sajadah yang telah ia semprot minyak kayu putih, dan bacaan di zikir yang lebih lengkap. Ia juga niatkan dalam hati untuk tidak takut
Karena niatnya adalah ibadah, sholat dimulai seperti biasa. Tapi saat rakaat kedua, suara makmum itu kembali terdengar. Allahu Akbar. Kali ini bukan gema. Suara itu muncul setengah detik setelah takbir Ayu. Seperti makmum sejati, mengikuti, tapi bukan bersamaan. Lirih, bergetar. Ayu berusaha menyelesaikan sholat dengan hati mantap, tapi saat sujud, suara isakan tangis terdengar lirih di belakangnya. Tangisan lirih seperti seseorang yang sangat menyesal. Dan itu bukan dari dirinya. Setelah salam, Ayu tidak langsung menoleh. Ia coba berzikir. Meski mulutnya gemetar, tangisan itu masih terdengar samar. Tapi nyata, ketika ia tak tahan, ia pun menoleh. Sajadah itu kini agak maju ke depan. Hampir menyentuh sajadahnya, tapi tetap kosong. Tidak ada siapa-siapa, hanya ruang kosong dan cahaya lampu yang bergetar. Ayu menutup matanya sejenak, lalu perlahan berkata dalam hati, "Kalau kamu bukan manusia, aku tidak ingin melihatmu. Aku hanya mau ibadah. Jangan ganggu." Pigit. Selesai. Suara tangisan itu menghilang, seperti lenyap di telan malam. Ayu keluar musala dengan langkah pelan, berusaha tenang. Tapi saat ia menoleh ke jendela kecil musala dari luar, dia melihat kain putih tipis tergantung di dalam. Seperti mukena, melayang, lalu menghilang begitu saja. Keesokan harinya, Ayu mulai mencari tahu. Ia pergi ke perpustakaan pesantren, membuka arsip lama. Ia tak tahu apa yang ia cari. Tapi mungkin ada petunjuk. Di antara tumpukan map kuning dan buku catatan santri, ia menemukan satu catatan tahunan dari tahun ke 2009. Isinya jadwal kegiatan santri, daftar nilai, dan laporan kejadian. Salah. Satu halaman membuat jantungnya berhenti sesaat. DCC Cikabiul akhir 1430 hari. Santri atas nama N. Lebar ditemukan tak bernyawa di musala lama. Dugaan awal, bunuh diri. Surat wasiat ditemukan, isinya penuh rasa bersalah dan malu akan dosa masa lalu. Musala ditutup sementara. Nama lengkap, santri. Tapi Ayu tahu hanya satu musala lama yang ada di pesantren ini. Dan tidak ada santri lain yang pernah cerita tentang kejadian ini. Ayu mengembalikan buku itu dengan tangan gemetar. Kini dia yakin musala itu bukan sekadar tempat ibadah. Ada jiwa yang tertinggal di dalamnya, dan dia sedang ikut menjadi makmum. Sejak membaca laporan tua tentang santri bernama N. Lebar yang bunuh diri di musala, pikiran Ayu tak bisa tenang. Malam itu, ia duduk di kamar asrama sendirian, memandangi sajadah yang dilipat rapi di sudut lemari. Hawa kamar mendadak dingin, meski jendela tertutup rapat. Seperti ada yang ikut masuk dan duduk diam di ujung ruangan. Jam menunjukkan 02,25. Waktunya bangun untuk tahajud. Ayu mengusap wajahnya. Berat, tapi ia tahu jika tak datang ke musala malam ini, maka ia akan gagal menyelesaikan halwat dan mungkin malah membuka celah gangguan yang lebih besar. Ia mengambil air wudhu dan berjalan perlahan ke musala tua. Langkahnya terasa angin dini hari, seperti membawa bisikan-bisikan halus. Daun bambu bergoyang pelan, memantulkan bayangan panjang di dinding batu bata. Sesampainya di musala, ia sempat ragu di depan pintu. Tangannya bergetar saat memegang gagang kayu. Namun ia mengucap bismillah dan mendorong pintu perlahan. Kritet, mas, tetap seperti biasa. Sunyi, dingin, dan berdebu. Hanya lampu kecil di atas yang menyala redup, berkelip-kelip seperti nyawa terakhir sebuah lilin. Ayu meletakkan sajadah di posisi biasa. Tapi kali ini, ia membawa satu sajadah tambahan yang ia letakkan di belakangnya. Kosong, bersih, tak terpakai. Ia ingin tahu
Apakah makhluk itu hanya mengikuti atau sudah mengklaim tempatnya sendiri? Ayu berdiri, mengangkat tangan perlahan. Allahu Akbar. Hening. 1 detik, 2 detik. Allahu Akbar. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas, lebih dekat, dan kali ini mendahului. Ayu masih dalam posisi takbir, namun suara itu lebih dulu menyebut nama Tuhan, seolah ia bukan lagi imam. Rakaat pertama berjalan dengan kegugupan. Ayu bisa mendengar dengan jelas bacaan dari belakang. Suara serak, berat, dan pelan. Tapi satu persatu, lafaz sholatnya tepat, bahkan kadang lebih fasih dari dirinya. Subhana Rabbil A'la. Suara itu bersamaan dengan sujud Ayu. Tangannya gemetar, tapi ia lanjutkan. Di rakaat kedua, saat rukuk, Ayu mendengar suara makmum itu mengucap takbir lebih dulu. Dan ketika ia selesai sujud kedua dan duduk di antara dua sujud, tiba-tiba terdengar gerakan kain di belakangnya, seperti seseorang yang bergerak atau berdiri. Dan Ayu merasa untuk pertama kalinya hembusan napas di tengkuknya. Dia tidak sendiri. Salam kanan, salam kiri. Ayu tak langsung menoleh. Ia membaca di zikir cepat, gemetar, bahkan nyaris berulang tanpa sadar. Tapi ketika ia menoleh, sajadah belakang kini tidak kosong. Tidak, bukan diisi oleh orang, tapi kain mukena putih tipis, tergelar sempurna. Padahal sebelumnya terlipat di tasnya, kini terbuka dan seperti baru saja dipakai seseorang. Ayu berdiri, mundur, ingin keluar, tapi langkahnya terhenti saat mendengar suara. Bukan dari musala, tapi dari dalam dirinya. Jangan tinggalkan aku sendirian. Suara itu seperti bisikan dari hatinya, tapi nadanya bukan suaranya sendiri. Ayu keluar dengan cepat, tidak menoleh, tidak menarik kembali mukena tambahan itu. Di luar, udara terasa lebih hangat, tapi tubuhnya menggigil hebat. Jantungnya berdegup tak karuan. Hari itu, Ayu memutuskan bicara. Ia mencari Ustazah Fatimah, salah satu pengurus pesantren yang sudah lebih dari 20 tahun tinggal di Al-Kautsar. Ia tahu, kalau ada yang tahu soal musala itu, pasti beliau. Ustazah Fatimah sedang duduk di serambi, menyulam sajadah kecil. Senyum beliau lembut, seperti biasa. Ada apa, Ayu? Tanyanya ramah. Ayu ragu, lalu berkata pelan, saya merasa musala itu nggak kosong, Ustazah. Setiap malam saya merasa ada yang ikut sholat. Sajadah saya bergerak sendiri. Ustazah Fatimah terdiam. Lalu perlahan, beliau meletakkan sulamannya. Aku tahu, dan seharusnya kamu tidak diberi musala itu, katanya dengan nada berat. Ayu menatapnya bingung. Kenapa, Ustazah? Bukankah tempat itu memang dipakai khusus halwat? Dulu iya, tapi sejak kejadian itu, musala itu ditutup. Hanya dibuka karena dianggap sudah lama tidak ada gangguan. Tapi ternyata, Ayu menunggu, nafasnya tertahan. Ustazah Fatimah menatap jauh, ke arah kebun di belakang pesantren. Namanya Nisa Lutfiah, santri, pintar, rajin, suaranya indah saat mengaji, tapi dia menyimpan rahasia besar. Dulu, sebelum masuk pesantren, dia pernah dipaksa keluarganya menikah dengan pria yang jauh lebih tua. Perjodohan yang gagal, tapi meninggalkan luka. Dia trauma, merasa kotor, merasa tidak layak untuk Susi. Ayu mendengarkan, tenggorokannya terasa kering. Di masa khalwatnya, dia sering menangis saat sholat. Menyesal, marah, dan suatu malam, ia ditemukan tak bernyawa. Di dalam musala itu, dengan sajadah terbentang, mukena masih terpakai, dan air mata di pipinya belum kering. Ayu merinding. Sejak itu, kami tutup musala itu. Tapi, banyak santri merasa tempat itu tenang. Jadi beberapa tahun terakhir dibuka lagi. Hanya untuk yang benar-benar kuat
iman dan niatnya. Ustazah Fatimah menatap Ayu. Serius? Kau yakin ingin teruskan? Ayu terdiam, tapi dalam hatinya, iya, tahu? Ya, Ustazah. Saya tidak ingin tinggalkan niat saya. Ustazah Fatimah mengangguk. Pelan. Kalau begitu, Ceng, tapi ingat satu hal. Apapun yang kamu lihat, jangan ikuti suaranya. Jangan ikuti gerakannya. Jangan biarkan ia menjadi imam. Malam keempat, Ayu kembali ke musala dengan tubuh yang lelah, namun hati lebih siap. Ia kini membawa 1 botol air ruqyah dari Ustazah, sehelai surah Yasin kecil di saku, dan doa pelindung yang ia hafal kuat-kuat. Ia buka pintu. Musala tetap sama. Namun malam ini, tidak hanya sajadahnya yang tergelar. Sajadah kedua yang tadi disimpan rapi dalam tas kini sudah terbentang sendiri di belakang, dan mukena putih tergantung di gantungan paku tembok, bergoyang pelan meski tidak ada angin. Ayu menghela napas. Ia berdiri. Allahu Akbar. Tidak ada suara langsung, tapi saat ia masuk rukuk, suara dari belakangnya kembali terdengar. Kali ini, lirih dan terisak. Subhana Rabbiyal Azihim, ampuni aku. Ayu terdiam di tengah rukuk. Suaranya bukan hanya ikut, tapi berbicara. Mengaku, meminta ampun. Saat sujud, Ayu bisa merasakan lantai di belakangnya bergetar, seperti ada yang ikut bersujud. Dan ketika ia duduk di antara 2 sujud, suara itu berkata, "Aku hanya ingin ikut, aku tak mau sendirian." Ayu menyelesaikan sholat dengan penuh ketegangan. Saat salam, ia tidak menoleh. Ia hanya membaca doa pelindung yang diajarkan Ustazah Fatimah. La haula wa la quwata illa billah. Lindungi aku dari gangguan makhluk yang tersesat. Seketika itu, semua suara berhenti. Namun saat Ayu berdiri, hendak melipat sajadah, ia mendengar langkah kecil di belakang dan suara napas pendek, seperti seseorang baru saja berdiri dari sujud. Terima kasih, sudah mau aku ikuti. Suara itu tidak datang dari belakang, tapi dari dalam dirinya. Ayu keluar dari musala. Di luar, embun dini hari turun tipis, tapi ia merasa tubuhnya panas. Di dada, Teresa, dan jantungnya berdegup tidak beraturan. Dia tahu, ini bukan lagi tentang gangguan, tapi tentang pengambil alihan. Malam kelima, Ayu tertidur lebih cepat malam itu karena kelelahan. Tapi tidur itu tidak memberikan ketenangan. Justru disitulah semuanya dimulai. Dalam mimpinya, Ayu berdiri di atas sajadah besar berwarna hitam pekat. Ruangan di sekelilingnya tidak jelas. Hanya kabut abu-abu yang mengambang. Tapi di belakangnya, ratusan barisan makmum berdiri dalam diam. Semua mengenakan mukena lusuh. Tapi tidak satupun yang punya wajah. Wajah mereka kosong, datar, hitam, seperti tertutupi kabut hitam kental. Ayu mengangkat tangan. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Serempak, ratusan makmum itu mengikuti. Sholat berlangsung aneh. Ayu tidak merasa membaca apa-apa, tapi mulutnya terus mengucap bacaan sholat. Gerakannya otomatis, seperti tubuhnya digerakkan oleh sesuatu yang lain. Saat rukuk, dia mendengar gemuruh. Di belakangnya, suara yang datang dari 100 makhluk yang bersujud bersama. Suara yang tidak suci, suara penuh penderitaan. Dan ketika Ayu berusaha menghentikan sholat itu, mencoba keluar dari barisan, makmum-makmum itu tidak berhenti. Mereka terus bersujud, terus membaca takbir, terus berdiri, sampai akhirnya suara itu bersatu jadi satu. Kami tidak bisa berhenti jika imamnya belum pergi. Ayu terbangun, napasnya terengah, tubuhnya basah oleh keringat. Jam di dinding menunjukkan jam 1:55. Masih ada waktu sebelum tahajud, tapi Ayu tidak merasa siap. Rasanya sesuatu dari mimpi itu belum sepenuhnya pergi. Pagi harinya,
Ayu kembali menemui Ustazah Fatimah. Ia menceritakan mimpi itu lengkap, tanpa dilebih-lebihkan. Ustazah hanya diam, menatap langit yang tertutup, awan gelap. Aku takut dia mulai menyatu denganmu, ucap Ustazah akhirnya. Maksudnya siapa? Tanya Ayu lirih. Nisa. Ayu menggigit bibir. Nama itu makin sering terdengar. Ustazah menghela napas panjang. Beberapa bulan setelah kematian Nisa, ada satu santri lain yang menghilang. Namanya Lela. Dia juga mengikuti halwat di masalah itu. Tapi dia tidak kembali. Ayu terdiam. Waktu dicari, kamarnya kosong. Sajadahnya ada. Mukena tergantung. Tapi tubuh Nia tidak ditemukan. Tidak ada jejaknya di musala. Tapi sejak itu banyak yang melapor melihat dua bayangan dalam musala malam-malam. Ustazah menatap Ayu, Laila dan Nisa. Satu yang mati dengan rasa bersalah, satu lagi yang disesatkan. Ayu memejamkan mata. Kini semuanya makin masuk akal. Sajadah kedua, suara makmum yang makin jelas. Napas ditengkuknya, dan kini dia seperti menggantikan posisi mereka. Malam kelima, Ayu berwudu lebih lama dari biasanya. Setiap basuhan, ia iringi dengan doa. Ia pakai mukena putih bersih dan membawa sajadah barunya. Ia tidak mau lagi pakai yang sama. Ia buka pintu musala perlahan. Lampu di dalam sudah menyala, padahal ia yakin belum menyalakannya. Di dalam, sajadah utama sudah terbentang, tapi miliknya. Dan sajadah kedua kini tergelar lengkap dengan mukena yang sudah berdiri. Seperti ada yang sudah siap sholat. Ayu berdiri di depan, tetap memimpin. Ia tidak ingin mundur. Tapi saat ia mengangkat tangan, suara takbir dari belakang lebih keras. Allahu Akbar. Tubuh Ayu bergetar. Ia mencoba lanjutkan, tapi malam ini suara itu membacakan ayat-ayat sholat lebih cepat darinya. Bukan hanya lebih dulu tapi menggara, seperti sedang mengoreksi. Dan lebih buruk lagi, kadang suaranya berubah. Dari perempuan menjadi berat, dalam, seperti suara laki-laki dewasa. Terkadang seperti suara anak kecil menangis, berganti-ganti dalam satu rakaat. Ayu melanjutkan sampai salam. Namun kali ini dia tidak sendirian. Suara makmum ikut mengucap salam bersamaan. Assalamualaikum warahmatullah. Kanan, kiri. Dan saat Ayu menoleh, sajadah belakang kosong, tapi mukena masih tergantung. Basah, seperti habis dipakai seseorang yang berkeringat dingin. Dan di atas sajadah itu, sebuah catatan kecil muncul, tertulis dengan tulisan tangan yang gemetar. Jangan berhenti, Ayu. Jangan tinggalkan aku sendirian. Kalau kamu berhenti, kamu akan menggantikanku. Keesokan harinya, Ayu merasa tubuhnya lemah. Setiap melangkah, dia seperti membawa beban di pundaknya. Matanya sayu, suaranya hilang. Para santri lain mulai khawatir. Tapi Ayu hanya tersenyum. Lemah, aku cuma capek, katanya. Namun kenyataannya, dia mulai mendengar suara itu, bahkan di luar musala. Ketika mengambil air wudhu, ia mendengar, kita belum selesai. Ketika sedang mengaji, huruf-huruf hijaiyah di mushaf terlihat bergeser. Ayat suci itu tampak seperti berbisik. Imam belum selesai, dan saat ia bercermin di kamar, pantulan dirinya berdiri lebih lama dari dirinya sendiri. Bergerak setelah ia berhenti. Ayu tahu, ini bukan lagi gangguan, ini penggantian. Ustazah Fatimah memanggil Ayu ke kamar beliau. Aku ingin kamu berhenti. Ayu, khalwat ini cukup sampai sini, kata beliau serius. Tapi tinggal 2 malam lagi. Tidak, ini bukan tentang menyelesaikan ujian. Ini soal nyawamu. Ustazah menggenggam tangannya. Kamu belum tahu, sebagian dari roh yang tersesat itu hanya mencari pengganti. Dan saat seseorang membuka pintu,
mereka akan masuk dan tinggal. Ayu terdiam, tapi hatinya tetap berkata lain. Ia tahu, jika ia berhenti sekarang, semuanya akan sia-sia. Ia tidak akan pernah bisa tenang, dan lebih buruk lagi, arwah yang mengikuti tidak akan pernah lepas. Dia harus menyelesaikannya sekali untuk selamanya. Malam ke-6, angin bertiup lebih kencang. Bambu-bambu berderak, ranting-ranting terdengar patah, langit mendung, dan petir sesekali menyambar jauh. Di utara, Ayu membuka pintu musala untuk terakhir kalinya malam itu. Di dalam, cahaya lampu kini jauh lebih terang, tapi terasa salah. Terlalu terang, tapi tidak menenangkan. Dinding musala tampak lebih sempit. Sajadah tergelar sendiri. Bukan 2, tapi 5. Dan semuanya seperti pernah dipakai seseorang. Ada lipatan, ada noda, ada bekas air mata. Di ujung ruangan, sosok hitam berdiri membelakanginya. Membelakangi kiblat, berdiri menghadap Ayu. Tidak bergerak, Ayu melangkah maju. Perlahan, menyalakan rekaman murotal dari HP-nya. Berharap bacaan ayat suci bisa mematahkan ketakutan, tapi HP itu mati mendadak. Layar gelap, baterai penuh, tapi mati. Ayu berdiri di atas sajadahnya, menengadahkan tangan. Allahu Akbar. Tapi kali ini, suaranya tidak keluar. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara. Yang ada hanyalah suara dari belakangnya keras, dalam, dan menggema. Allahu Akbar. Ayu hanya bisa menangis dalam diam. Tangannya terangkat, tapi bukan kehendaknya sendiri. Tubuhnya bergerak, mengikut gerakan yang bukan dari dirinya. Seolah makmum itu kini telah menjadi imam. Alia berusaha tak menangis, meski gemetar hebat ketika mendapati rekaman CCTV masjid menampilkan sosok berjubah hitam tinggi besar yang berdiri persis di belakangnya saat ia salat sendirian malam itu. Sosok itu tak terlihat oleh mata manusia, tapi terekam jelas oleh kamera. Kepalanya tertunduk, dan gerakannya selalu setengah detik lebih lambat dari ruku dan sujud Alia. Bu, ini bukan cuma gangguan. Ini udah melewati batas, ucap Pak Rahmat, penjaga masjid, sambil memperbesar tayangan di layar laptop. Alia menutup mulutnya. Matanya berkaca-kaca. Saya merasa dia makin dekat tiap salat. Seperti dia menyatu. Malam itu, Pak Rahmat menyarankan agar Alia tidak lagi salat sendirian di masjid. Tapi, anehnya, setiap Alia mencoba salat di rumah atau mengajak teman untuk berjamaah, gangguan tetap datang dalam bentuk lebih menyeramkan. Di rumah kos, ketika ia salat, bayangan hitam akan muncul dari balik pintu, kadang mendesah tepat di telinganya, kadang membisikkan ayat-ayat yang diputarbalikkan, membuat Alia ketakutan hingga tak sanggup menyelesaikan rakaat. Puncaknya terjadi saat malam Jumat Kliwon. Alia yang sedang berwudu di kamar mandi, tiba-tiba mendengar suara azan dikumandangkan dari arah masjid. Namun, anehnya, jam di ponselnya menunjukkan jam 23:40. Bukan waktu salat. Panggilan itu seolah hipnotis. Ia berjalan keluar rumah kos, tak mengenakan mukena, masih dalam keadaan basah kuyup, matanya kosong. Kakinya menapaki jalan menuju masjid seperti dikendalikan. Masjid terlihat terang, padahal lampu-lampanya sudah lama mati dan rusak, kata Pak Rahmat. Di dalamnya, seseorang tampak berdiri di mihrab, tak tampak wajahnya. Namun ia mengangkat tangan, memberi aba-aba salat. Alia masuk ke dalam, berdiri di belakang sosok itu, seolah menjadi makmum. Namun begitu takbir dilafalkan, tubuh sosok imam itu terbalik, kepalanya berputar. Wajahnya tampak hitam penuh luka, mulutnya menyeringai, lidah menjulur panjang hingga ke lantai. Allahu Akbar. Suara makhluk itu berat dan dalam,
menggema seperti dari liang kubur. Alia tersentak sadar, tapi kakinya berat, seperti tertanam. Ia mencoba berlari, tapi Lutitenia lumpuh. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di kerongkongan. Tiba-tiba seseorang menariknya dari belakang. Cahaya terang menyilaukan, dan ia kembali tersadar ia berada di kamar kosnya. Rebah di atas sajadah, sendirian, keringat membanjir. Nafas terengah. Di sudut ruangan, seseorang berdiri. Wajahnya sangat mirip dirinya sendiri, tapi matanya hitam. Tanpa bola mata, ia tersenyum. Alia, suara itu lembut. Kau belum selesai salatmu. Masih ada rakaat terakhir. Lalu, sosok itu maju dan menyatu ke dalam tubuh Alia. Langkah kaki Rani terhenti di ambang langgar tua. Dadanya bergemuruh, nafasnya berat. Seperti ada tangan tak kasat mata mencengkeram lehernya. Di dalam, lampu-lampu minyak bergoyang sendiri. Padahal tak ada angin. Suara azan kembali terdengar. Namun kali ini bukan suara Pak Ustaz. Bukan pula suara siapapun yang ia kenal. Suara itu serak, menggema, dan seperti berasal dari perut bumi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Panjang, menyeret, menyayat, Bu. Di sini tempatnya, ucap Rani pelan, menoleh ke arah ibunya yang kini sudah tak lagi berteriak keras. Mata sang ibu masih kosong, namun jemarinya menunjuk ke dalam langgar, ke mimbar tua yang separuh lapuk. Pak Ustaz sudah menunggu mereka di dalam, ditemani Pak Karso, penjaga makam yang sejak dulu dikenal bisa melihat. Mereka membentuk lingkaran kecil dengan sajadah, air doa, dan mushaf. Di tengah-tengah, Rani dan ibunya duduk perlahan. Makhluk itu bukan jin biasa, dia dulunya manusia, kata Pak Ustaz dengan suara pelan. Seorang makmum terakhir yang dulu meninggal dalam keadaan tidak diterima tanah. Rani menggeleng. Kenapa harus ibu saya, Pak? Kenapa dia yang diikuti? Pak Karso menjawab, karena ibumu adalah orang terakhir yang membaca doa setelah salat di langgar ini, sebelum langgar ini ditutup. Saat itu, ia sendirian. Tak tahu kalau dia bukan sendiri. Kilasan bayangan muncul dalam pikiran Rani. Ibu yang muda duduk di barisan belakang langgar, membaca dizikir sendirian. Tanpa sadar, di belakangnya ada seseorang lain. Ikut mengangguk, ikut mengucap amin. Dan makhluk itu merasa mereka telah berjamaah. Makmum itu mengikut. Awalnya diam, lalu merasuk, dan kini ingin diimami selamanya. Pak Ustaz mulai membaca ayat-ayat ruqyah. Ibu Rani mulai menggigil. Tubuhnya kaku, mata melotot. Dari tenggorokannya terdengar suara parau, seperti dua suara bertumpuk jadi satu. Suara ibu dan suara yang bukan milik manusia. Aku tak pernah selesai. Aku selalu tertinggal. Suara itu terus menggumam, terdengar seperti makmum yang kehilangan imam, yang tak bisa salam, yang terus berdiri dalam salatnya. Selamanya tiba, lampu padam, langgar terguncang. Rani berteriak saat melihat bayangan hitam tinggi menjulang, muncul di belakang ibunya. Bayangan itu memakai sorban panjang, namun tak memiliki wajah. Hanya rongga hitam gelap yang meneteskan darah hitam. Makhluk itu mulai menyerap cahaya. Semuanya gelap. Azan yang tadi samar kini menggema dari segala arah. Tapi bukan azan yang biasa. Ini azan yang penuh dendam. Seolah azan itu bukan memanggil manusia untuk sholat, tapi memanggil arwah untuk kembali. Pak Ustaz mengeluarkan tasbih kayu hitam yang diwariskan dari kakeknya, seorang mursyid. Ia bacakan doa panjang, disambung dengan Pak Karso yang membunyikan kentongan kecil, alat tradisi, untuk memanggil penjaga alam sebelah. Suasana menjadi sangat menyesakkan. Langit-langit langgar terasa turun, seperti mau menimpa kepala mereka. Lantai
bergetar. Ibu Rani menjerit keras dan tubuhnya melayang ke udara lalu terbanting. "Baca, Rani! Bacalah! Doa! Kunut!" teriak Pak Ustaz. Rani gemetar, tapi ia paksakan. Membaca, ayat demi ayat ia lantunkan. Setiap kalimat seperti menyayat tenggorokannya. Tapi suara itu perlahan menenangkan. Makhluk itu meringis, berbalik. Wajah gelapnya mulai terbakar oleh cahaya yang terpancar dari mulut Rani. "Allahumma hadiniki fiman hadaita." Tangis Rani meledak, tapi ia terus membaca. Dan pada akhir doa itu, makhluk itu melengking. Tubuhnya hancur perlahan, seperti debu yang tertiup angin. Azan berhenti, lampu padam total, dan senyap. Saat Rani membuka matanya, langgar itu kosong. Ibu terbaring tak sadarkan diri, tapi napasnya normal. Pak Ustaz dan Pak Karso duduk diam dengan wajah pucat. "Sudah selesai?" tanya Rani pelan. Pak Ustaz mengangguk. Makmum itu telah menemukan salamnya. Ia sudah dilepas. Namun Pak Karso menoleh. Matanya menyipit. Belum sepenuhnya. Rani terkejut. Langgar ini tetap menyimpan bekasnya. Siapapun yang jadi makmum terakhir di sini, bisa saja jadi imamnya nanti. Rani menatap pintu langgar. Lampu minyak di atas pintu menyala sendiri. Satu kedipan. Dua kedipan, seperti tanda seseorang sedang menunduk siap mengucap takbir. Allahu Akbar. Dan cerita pun tamat.